Ponsel itu menyala tiba-tiba. Cahayanya memantul di dinding ruang tamu yang masih gelap. Aku berdiri kaku, merasakan ada sesuatu yang salah sebelum otakku sempat memahami apapun. Suamiku belum pulang, pintu belum terkunci, dan teknisi itu masih di belakangku, terlalu dekat. Tak ada teriakan, tak ada gerakan kasar, hanya rasa terperangkap yang menekan dadaku perlahan. Udara terasa berat saat aku menahan napas. Detik itu memanjang, sunyi, seolah rumah kami berhenti bernapas bersamaku. Mataku terpaku pada satu detail kecil di layar ponsel itu. Sesuatu yang seharusnya tidak ada. Sejak saat itu, aku tahu hidupku sedang diatur oleh orang lain. Tak ada yang bergerak. Syok menjalar, diikuti dingin yang merayap sampai tulang. Pernahkah kamu merasakan firasat yang membuat darahmu membeku seperti ini? Dari mana kamu mendengarkan kisah ini hari ini? Rumah itu tidak berbunyi apa-apa malam itu. Justru itulah yang membuatku terjaga. Aku berdiri di dapur, lampu sengaja tidak aku nyalakan penuh. Hanya satu lampu kecil di bawah kabinet yang menyala redup, cukup untuk melihat permukaan meja dan bayanganku sendiri di dinding. Jam dinding berdetak terlalu keras, seolah ingin mengingatkanku bahwa waktu masih berjalan, meski rasanya ada yang tertahan. Seharusnya aku tenang. Ini rumahku, rumah kami. Namun sejak beberapa minggu terakhir, ada rasa tidak enak yang tidak bisa aku jelaskan. Bukan ketakutan yang meledak-ledak. Lebih seperti dengung halus di kepala. Seperti suara listrik bocor di balik tembok, tidak terlihat, tapi terasa. Aku menuang air ke gelas. Bunyi airnya terdengar asing, seperti bukan di dapur ini. Padahal, aku hafal setiap sudut rumah ini. Kami membelinya 5 tahun lalu, memilihnya karena terasa tenang, kata suamiku waktu itu. Aku setuju. Rumah ini dulu selalu menyambut kami dengan keheningan yang ramah. Sekarang, keheningan itu terasa mengawasi. Aku meneguk air perlahan. Tanganku gemetar sedikit, hampir tidak terasa. Aku menyalahkan kelelahan, pekerjaan, kurang tidur. Alasan-alasan yang terdengar logis selalu lebih mudah diterima daripada mengakui ada sesuatu yang tidak beres. Aku melirik ke ruang tamu. Sofa abu-abu kami terlihat sama. Meja kecil di depannya juga sama. Tapi ada yang berbeda. Aku tahu itu, meski belum bisa menunjuknya. Sudah 3 kali aku memindahkan bantal sofa itu ke sisi kanan. Dan 3 kali pula aku menemukannya kembali di sisi kiri. Angin gumamku waktu itu. Atau aku yang lupa. Aku ingin percaya pada kemungkinan kedua. Suamiku, Raka, pulang lebih malam dari biasanya akhir-akhir ini. Katanya proyek sedang padat. Nada suaranya tidak berubah. Wajahnya tetap sama, tenang, sedikit lelah, seperti selalu. Tidak ada tanda-tanda jelas yang bisa aku pegang sebagai bukti. Dan mungkin itulah yang paling menenangkan sekaligus menakutkan. Karena jika ada yang salah, mengapa ia terlihat begitu normal? Aku mematikan lampu dapur dan berjalan ke kamar tidur. Lantai keramik dingin di telapak kakiku. Di lorong, aku berhenti sebentar. Pintu kamar kerja Raka tertutup. Biasanya ia membiarkannya sedikit terbuka. Kebiasaan kecil yang entah kenapa menancap di pikiranku. Aku menaruh tangan di gagang pintu, lalu menariknya perlahan. Gelap. Bau khas kertas dan kopi basi menyambutku. Semua tampak rapi. Terlalu rapi, meja bersih, tidak ada tumpukan dokumen seperti biasanya. Laptopnya tidak ada, mungkin ia membawanya. Aku menutup pintu kembali, perlahan, hati-hati, seolah rumah ini bisa mendengar. Di kamar tidur, aku berbaring tanpa menyalakan lampu. Tirai sedikit terbuka, cahaya lampu jalan masuk tipis, membentuk garis di lantai. Raka belum pulang. Aku melihat ponselku, tidak ada pesan baru. Aku mencoba memejamkan mata. Namun pikiranku justru berjalan mundur, memutar ulang kejadian-kejadian kecil yang selama ini aku abaikan. Kunci pintu depan yang kadang terasa sudah tidak persis seperti cara aku memutarnya. Sepatu Raka yang posisinya berubah.
Jam tangan yang biasanya ia taruh di nakas, tiba-tiba ada di laci. Hal-hal sepele, hal-hal yang jika aku ceritakan pada orang lain, mungkin akan terdengar konyol. Kamu terlalu sensitif, mungkin itu yang akan mereka katakan. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak mau menjadi orang yang curiga tanpa dasar. Aku mencintai suamiku. Kami tidak pernah punya masalah besar. Tidak ada pertengkaran hebat, tidak ada rahasia. Setidaknya itu yang aku pikirkan. Jam dinding di kamar berdetak. Setiap detik terasa lebih panjang. Aku teringat percakapan singkat 2 hari lalu. Raka berdiri di ambang pintu mengenakan jaket. "Kamu pulang jam berapa?" tanyaku. "Tidak tahu. Jangan tunggu." Jawabnya singkat. Nada suaranya biasa saja, tapi matanya, aku tidak yakin, terlalu cepat mengalihkan pandang mungkin, atau aku yang mencari-cari. Aku membuka mata, menatap langit-langit. Rumah ini dulu membuatku merasa terlindungi. Sekarang, aku merasa seperti tamu yang belum sepenuhnya diizinkan masuk. Ponselku bergetar pelan di atas nakas. Aku tersentak. Pesan dari Raka. "Masih di jalan, tidur dulu." Aku membaca pesan itu 2 kali, lalu menaruh ponsel kembali. Aku tidak membalas. Ada jeda kecil sebelum aku sadar napasku tertahan. Aku mendengar suara dari luar kamar, sangat pelan, seperti gesekan. Aku duduk, mendengarkan. Tidak ada apa-apa, hanya kulkas menyala, dan suara jauh kendaraan lewat. Aku tertawa kecil. Suara tawaku terdengar asing di telingaku sendiri. "Kamu terlalu tegang," bisikku. Aku memaksa diri untuk berbaring lagi. Kali ini, aku memejamkan mata lebih lama. Entah berapa lama aku tertidur, aku tidak tahu. Aku hanya tahu aku terbangun karena suara pintu. Pelan, sangat pelan, aku membuka mata. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Cahaya dari lorong menyelinap masuk ketika pintu kamar terbuka sedikit. Raka masuk tanpa suara. Ia melepas jaket, meletakkannya di kursi. Gerakannya hati-hati, seperti tidak ingin membangunkanku. Aku berpura-pura tidur. Ia berdiri beberapa detik di samping tempat tidur. Aku bisa merasakan kehadirannya. Ada jeda yang terasa terlalu lama. Aku menahan napas. Lalu ia berbaring, punggungnya membelakangiku. Aku membuka mata perlahan, menatap garis bahunya. Ingin meraih, ingin bertanya, ingin mengatakan bahwa ada sesuatu yang menggangguku. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Aku memilih diam. Seperti biasa, pagi datang dengan cahaya pucat. Raka sudah bangun lebih dulu. Aku mendengar suara air di kamar mandi, suara gelas di dapur, rutinitas yang seharusnya menenangkan. Saat aku keluar kamar, ia sudah berpakaian rapi. "Kopi?" tanyanya. "Iya," jawabku. Kami duduk berhadapan di meja makan. Tidak banyak bicara. Sendoknya menyentuh cangkir. Ia melihat ponselnya sebentar, lalu memasukkannya ke saku. Aku memperhatikan wajahnya. Tidak ada yang berubah. Tidak ada kegugupan. Tidak ada tanda-tanda aneh. Aku merasa bersalah. Meragukan orang yang paling dekat denganku tanpa alasan yang jelas. Raka berangkat lebih cepat. Aku berdiri di pintu, melambaikan tangan. Ia tersenyum kecil sebelum pergi. Pintu tertutup. Suara kuncinya terdengar nyaring. Rumah kembali sunyi. Aku membersihkan meja, lalu menuju ruang tamu. Aku ingin mengalihkan pikiranku. Aku menyalakan televisi, tapi segera mematikannya. Terlalu berisik. Aku lebih memilih keheningan. Aku duduk di sofa. Tanganku meraih bantal. Dan disitulah aku menyadarinya. Bantal itu bukan bantal yang sama. Motifnya serupa, tapi bukan yang aku beli. Jahitannya berbeda. Lebih kasar, sudutnya sedikit robek. Aku berdiri perlahan. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku memeriksa bantal lain. Semuanya tampak sama seperti biasa. Hanya satu itu. Aku yakin. Aku sangat yakin. Aku menatap sekeliling ruangan. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Tidak ada kekacauan. Rumah ini masih terlihat rapi dan tenang. Tapi satu benda asing itu cukup untuk membuat seluruh tubuhku dingin. Aku memegang bantal itu lebih erat. Bau yang tidak kukenal tercium samar. Bukan bau rumah kami. Firasat itu kembali. Kali ini lebih jelas, lebih berat. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak bisa lagi mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku hanya berimajinasi.
Malam berikutnya membawa tanda yang lebih jelas. Ponselku bergetar sekali, pendek, seperti disengaja agar tidak menarik perhatian. Aku sedang berdiri di depan jendela ruang tamu, menatap halaman yang basah oleh embun pagi. Jantungku langsung berdebar, bukan karena suara itu keras, tapi karena waktunya salah. Terlalu cepat setelah temuan bantal kemarin. Terlalu tepat, aku menunggu 1 detik sebelum meraih ponsel. Nafasku tertahan tanpa sadar. Nomor tak dikenal, pesannya singkat, tidak ada salam, tidak ada penjelasan. Hati-hati, jangan percaya rutinitas. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang. Kata-katanya terasa dingin, tidak mengancam, tidak juga menenangkan, hanya peringatan, seperti bisikan yang muncul dari balik dinding. Aku menurunkan ponsel perlahan. Ruang tamu terlihat sama seperti 1 jam lalu, sofa, meja. Bantal asing itu masih di sana, kini aku letakkan di sudut. Seolah jarak bisa mengurangi maknanya. Aku menoleh ke arah pintu depan. Terkunci. Tirai bergerak sedikit karena angin. Tidak ada siapa-siapa. "Kamu kenapa?" Suara itu datang dari belakangku. Aku tersentak. Raka berdiri di ambang pintu kamar, sudah berpakaian kerja. Aku tidak mendengar langkahnya sama sekali. "Enggak," jawabku cepat. Terlalu cepat. Aku merasakan nadaku sendiri terdengar tidak wajar. Ia menatapku beberapa detik. Tidak lama, tapi cukup membuat kulitku terasa panas. Lalu ia tersenyum kecil. "Kamu kelihatan capek," katanya. Mungkin aku mengangguk. Aku menyelipkan ponsel ke saku, celana rumahku. Jari-jariku masih dingin. Aku tidak ingin ia melihat pesan itu. Bukan karena aku yakin itu berbahaya, tapi karena aku belum tahu apa artinya. Dan ketidaktahuan itu terasa lebih aman jika disimpan sendiri. Kami sarapan dengan sunyi yang dipaksakan. Suara sendok mengenai piring terdengar lebih keras dari biasanya. Raka beberapa kali melirik jam tangannya. "Pulang malam lagi?" tanyaku, berusaha terdengar biasa. "Mungkin," jawabnya. "Sama seperti kemarin. Sama seperti minggu lalu." Aku ingin bertanya lebih jauh tentang proyeknya, tentang jam-jam yang berubah, tentang hal-hal kecil yang tidak sinkron. Tapi pesan itu terngiang di kepalaku. Jangan percaya rutinitas. Aku tidak tahu apakah itu berarti jangan percaya kebiasaan, atau jangan percaya orang yang membuat rutinitas itu. Raka berdiri, meraih tasnya. Aku berangkat. Aku mengangguk. "Hati-hati." Ia berhenti sejenak, menatapku. "Kamu juga." Pintu tertutup. Bunyi kuncinya terdengar pasti. Terlalu pasti. Aku berdiri lama di dapur setelah ia pergi. Ponselku terasa berat di saku. Aku tahu aku tidak bisa mengabaikan pesan itu. Bukan karena aku percaya, tapi karena ia sudah berhasil menanamkan keraguan. Aku membuka ponsel lagi. Menatap nomor itu. Tidak ada foto profil. Tidak ada nama. Aku mengetik 1 kata, lalu menghapusnya. Mengetik lagi, menghapus lagi. Akhirnya aku menulis, "Siapa ini?" Pesan terkirim. Centang 1, lalu 2. Balasan tidak datang segera. 5 menit, 10 menit. Aku mulai merasa bodoh karena berharap. Mungkin ini hanya pesan nyasar, atau lelucon buruk. Aku memutuskan untuk membersihkan rumah. Aktivitas fisik biasanya membantu menenangkan pikiranku. Aku menyapu, mengepel, mengelap meja. Setiap gerakan terasa mekanis. Otakku tetap bekerja. Saat aku membersihkan rak sepatu dekat pintu, aku menemukan sesuatu yang membuatku berhenti. Sepasang sandal jepit, ukurannya lebih kecil dari sandal Raka. Bukan milikku. Warnanya coklat kusam. Bagian talinya sudah aus. Aku yakin itu bukan milik kami. Aku mengangkatnya, menimbang di tangan. Debu di bawahnya menunjukkan sandal itu sudah ada di situ beberapa hari. Mungkin lebih. Aku duduk di lantai, memandangi sandal itu seperti benda asing yang berbahaya. Napasku pendek-pendek. Aku mencoba mengingat siapa saja yang pernah masuk rumah ini. Tetangga, keluarga, tidak ada yang terasa cocok. Ponselku bergetar. Lagi. Nomor yang sama. Kalau mau aman, jangan bertanya di sini. Aku merinding. Pesan itu terasa terlalu tahu. Terlalu tepat.
Seolah ia tahu aku baru saja menemukan sesuatu. Seolah ada mata yang memperhatikanku dari sudut yang tidak terlihat. Aku berdiri dan menutup tirai jendela. Ruangan menjadi lebih gelap, lebih sempit. "Siapa kamu?" tulisku. Jari-jariku gemetar. Balasan datang cepat kali ini. Orang yang pernah mengabaikan tanda. Jangan ulangi. Aku menutup ponsel, menekannya ke dada. Jantungku berdegup keras, memukul tulang rusuk. Aku tidak tahu apakah aku sedang diperingatkan atau dimanipulasi. Sepanjang siang, aku hidup dalam kewaspadaan yang melelahkan. Setiap suara membuatku menoleh. Setiap bayangan membuatku berhenti. Aku merasa bodoh dan paranoid, tapi juga merasa bodoh jika tidak waspada. Saat sore tiba, aku memutuskan keluar rumah. Supermarket kecil di ujung jalan. Aku butuh udara lain, ruang lain. Di luar, dunia berjalan normal, anak-anak bersepeda, ibu-ibu mengobrol. Semua terlihat seperti biasa. Itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuatku merasa terpisah. Seperti aku satu-satunya yang tahu ada sesuatu yang salah. Di lorong minuman, seseorang menyenggol lenganku. "Maaf," kata seorang pria parubaya. Nada suaranya datar. Aku mengangguk. Tidak apa-apa. Aku hendak melanjutkan langkah ketika ia menambahkan pelan, hampir seperti gumaman. Kadang yang paling berbahaya itu yang terlihat paling rapi. Aku menoleh cepat. Pria itu sudah berjalan menjauh. Troli dorongnya berderit pelan. Aku berdiri kaku. Keringat dingin muncul di tengkukku. Apakah ini kebetulan? Atau aku mulai melihat pola di tempat yang tidak ada? Aku pulang sebelum gelap. Begitu masuk, aku mengunci pintu dan menempelkan punggung ke daun pintu. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku tidak bisa langsung menceritakan ini pada Raka. Setiap kalimat terasa berbahaya. Bagaimana jika ia tidak tahu apa-apa? Aku akan melukai kepercayaan kami. Tapi bagaimana jika ia tahu segalanya? Malam turun perlahan. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Aku menyiapkan makan malam tanpa selera. Jam di dinding berdetak. Raka pulang hampir pukul 10. Ia terlihat lelah. Wajahnya kusut. "Kamu belum makan?" tanyanya. "Sudah." Aku berbohong. Kami duduk berhadapan. Aku ingin menatap matanya, mencari celah. Tapi aku juga takut apa yang akan aku temukan. "Ada yang aneh hari ini?" tanyanya tiba-tiba. Aku membeku. "Aneh bagaimana?" Ia mengangkat bahu. "Kamu kelihatan tegang." Aku menelan ludah. "Mungkin cuma capek." Ia mengangguk. Tidak memaksa. Itu seharusnya melegakan. Tapi justru membuatku lebih curiga. Raka biasanya akan bertanya lebih jauh. Malam itu, saat ia tertidur, aku bangun perlahan. Aku menunggu sampai napasnya teratur. Lalu aku mengambil ponselnya dari nakas. Tanganku gemetar. Aku tahu ini salah, tapi ketakutanku lebih besar. Aku membuka layar. Tidak terkunci. Itu juga tidak biasa. Aku tidak langsung membuka pesan. Aku hanya menatap layar utama. Banyak aplikasi. Semuanya terlihat normal. Terlalu normal. Aku membuka galeri, dan di sanalah aku melihatnya. Satu foto yang tidak seharusnya ada. Sudut ruang tamu kami diambil dari posisi yang lebih tinggi, seperti dari sudut langit-langit. Aku tidak ingat pernah ada kamera di sana. Aku menutup ponsel perlahan, meletakkannya kembali seolah tidak pernah disentuh. Aku berbaring kembali, menatap gelap. Bukti visual pertama itu menancap di pikiranku, dingin dan tak terbantahkan. Dan aku tahu, kebenaran mulai menuntut reaksi emosional. Aku tidak langsung menangis. Aku justru diam terlalu lama. Pagi itu, cahaya masuk dari celah tirai dengan sudut yang salah. Terlalu terang untuk kepala yang penuh. Aku terbangun dengan foto itu, masih menempel di pikiranku. Sudut ruang tamu kami diambil dari tempat yang seharusnya tidak mungkin. Seperti mata yang tidak pernah tidur. Raka masih terlelap di sampingku. Wajahnya tenang.
Terlalu tenang untuk seseorang yang ponselnya menyimpan gambar seperti itu. Aku bangun perlahan. Setiap gerakan terasa seperti keputusan besar. Lantai dingin menyentuh kakiku. Rumah masih sunyi, tapi kini sunyi itu berbeda. Bukan lagi kosong, penuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Di dapur, aku membuat teh. Air mendidih, uap naik, tapi tanganku tidak bergerak. Aku hanya berdiri, memandangi asap seolah itu bisa memberiku jawaban. Kepalaku berdenyut pelan. Tubuhku berjalan, tapi pikiranku tertinggal semalam. Aku kembali ke ruang tamu, berdiri tepat di bawah sudut yang ada di foto itu. Aku menengadah. Langit-langit putih, polos, tidak ada lubang, tidak ada kabel, tidak ada apa-apa. Justru itu yang membuat lututku melemah. Jika aku tidak melihat foto itu, aku mungkin masih bisa meyakinkan diriku bahwa semua ini hanya kebetulan. Tapi sekarang, rumah ini seperti sedang menatap balik, King. Aku duduk di sofa. Bantal asing itu masih ada. Sandal di rak sepatu masih tergeletak. Potongan-potongan kecil yang kini mulai menyatu. Terlalu rapi, terlalu sistematis. Suara langkah terdengar dari lorong. "Kamu bangun cepat," kata Raka. Aku menoleh. Ia berdiri di ambang dapur, mengenakan kaos rumah. Rambutnya sedikit berantakan. Tampak seperti suami yang sama, orang yang sama yang kupilih untuk berbagi hidup. "Iya," jawabku. Suaraku terdengar normal. Aku terkejut mendengarnya. Ia menuang kopi, lalu duduk berhadapan denganku. Jarak meja makan terasa lebih panjang dari biasanya. "Kamu nggak tidur nyenyak?" tanyanya. Aku menatap cangkirnya. Kopi hitam, tanpa gula. Detail kecil yang dulu ku kenal sebagai kebiasaan, kini terasa seperti topeng. "Sedikit," kataku. Ia mengangguk, tidak menatapku. Fokus pada ponselnya yang kini ada di tangannya. Jari-jarinya bergerak cepat, terlalu cepat. Aku ingin bertanya. Tentang foto itu, tentang pesan-pesan asing, tentang sandal dan bantal. Tapi lidahku terasa berat. Ada rasa takut yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan takut pada orang asing, tapi takut pada jawaban. "Aku ada rapat pagi," katanya. "Pulang malam lagi." Aku mengangguk. Kali ini, aku tidak mencoba menyembunyikan keteganganku. Ia berdiri, mendekat, lalu mencium keningku. Sentuhan itu membuat tubuhku menegang seketika. Bukan karena aku tidak mencintainya, tapi karena kini aku tidak tahu apa arti sentuhan itu. Pintu tertutup, kuncinya berbunyi. Aku terduduk lama setelah ia pergi. Tanganku gemetar. Aku menekan dada, mencoba menenangkan napas. Rumah ini tidak lagi terasa milikku. Setiap sudut seolah menyimpan ingatan yang kini berubah makna. Aku berjalan ke kamar kerja Raka. Pintu terkunci. Aku mencoba lagi. Tetap terkunci. Aku berdiri di depan pintu itu seperti di depan pengadilan. Di baliknya mungkin ada jawaban. Atau kehancuran yang lebih besar. Aku kembali ke kamar tidur, mengambil ponselku. Nomor tak dikenal itu masih ada. Aku membuka percakapan. "Kamu tahu apa yang ada di rumah ini?" tulisku. Balasan datang beberapa menit kemudian. "Kamu sudah melihat sebagian?" Aku menutup mata. Dadaku terasa sesak. "Kenapa?" tulisku lagi. Satu kata yang mengandung terlalu banyak arti. Balasan berikutnya lebih lama. "Karena kamu terlalu dekat dengan pusatnya." Aku melempar ponsel ke kasur. Suara benda itu jatuh, terdengar keras. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku merasa ingin runtuh. Aku teringat awal pernikahan kami. Rumah ini baru dicat. Bau cat masih menyengat. Kami duduk di lantai, makan nasi bungkus, tertawa tanpa beban. Aku percaya pada setiap kata yang ia ucapkan saat itu. Kini, setiap kenangan terasa seperti bukti yang perlu diinterogasi ulang. Apakah ia benar-benar lembur? Apakah perjalanan dinas itu nyata? Apakah aku pernah benar-benar mengenalnya? Aku bangkit. Mengambil tas kecil. Aku butuh keluar. Butuh ruang yang tidak penuh oleh ingatan. Aku berjalan tanpa tujuan jelas.
Kakiku membawaku ke rumah tetangga lama di ujung jalan. Bu Sari. Ia sudah tinggal di sini sejak lama. Jika ada orang yang tahu sesuatu, mungkin dia. Pintu terbuka setelah aku mengetuk 2 kali. Kamu, katanya sedikit terkejut. Masuk, rumahnya hangat. Bau kayu dan minyak kayu putih. Aku duduk, tanganku saling menggenggam. Kamu kelihatan pucat, katanya. Aku menarik napas. Bu, pernah lihat orang asing sering ke rumah kami? Ia terdiam sejenak. Tatapannya berubah. Bukan terkejut, lebih seperti ragu. Beberapa kali, katanya akhirnya. Aku kira keluarga. Pria? Tanyaku. Kadang perempuan, tapi jarang lama. Dunia seolah berhenti bergerak. Kapan? Suaraku nyaris tidak keluar. Sudah beberapa bulan, biasanya siang. Beberapa bulan, saat aku bekerja. Saat aku merasa rumah ini kosong. Bu nggak bilang? Tanyaku. Bu Sari menghela napas. Aku pikir kamu tahu. Maaf. Aku mengangguk. Tidak ada yang perlu disalahkan. Semua ini terasa terlalu terencana untuk sekadar kesalahpahaman. Aku pulang dengan langkah gontai. Setiap rumah yang kulewati terasa asing, seolah aku berjalan di lingkungan yang sama sekali baru. Saat membuka pintu rumahku sendiri, aku berhenti. Ada bau yang tidak biasa, seperti plastik hangus, samar, tapi nyata. Aku masuk perlahan, menyusuri ruang tamu. Bau itu semakin kuat saat aku mendekati kamar kerja Raka. Pintunya terbuka sedikit. Aku berdiri di ambang pintu, jantungku berdegup kencang. Di dalam, meja kerjanya tidak lagi kosong. Ada kotak kecil di atasnya. Hitam. Mengkilap. Aku mendekat. Mengangkatnya dengan 2 jari. Ringan, terlalu ringan. Kamera. Kamera kecil dengan lensa menghadap keluar. Aku mengenalinya dari foto semalam. Bentuknya sama. Aku menjatuhkannya seketika. Tanganku gemetar hebat. Napasku terengah. Kepalaku berputar. Ia tidak hanya mengawasi. Ia menyiapkan. Aku mendengar suara dari belakang. Langkah kaki. Aku berbalik. Raka berdiri di pintu. Wajahnya tetap tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja ketahuan menyimpan kamera di rumahnya sendiri. Kamu nggak seharusnya masuk ke sini, katanya pelan. Suara itu tidak meninggi, tidak marah. Justru itulah yang membuat kakiku terasa lemas. Apa ini? Tanyaku. Suaraku bergetar. Aku menunjuk kamera di lantai. Ia menatapnya sekilas, lalu kembali menatapku. Kita perlu bicara, katanya. Aku mundur 1 langkah. Naluriku berteriak. Ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya emosional. Ada jarak fisik yang kini terasa penting. Sekarang, tanyaku. Ia mengangguk. 1 langkah mendekat. Dan di saat itulah aku sadar. Ancaman ini tidak lagi hanya tentang kepercayaan yang runtuh. Ia kini berdiri di ruang yang sama denganku. Dan bertahan hidup menjadi satu-satunya fokus. Aku tidak berlari. Aku justru tersenyum. Saat Raka berdiri di ambang pintu kamar kerjanya, tubuhku sudah siap untuk kabur, tapi wajahku memilih bertahan. Senyum kecil, tipis, seperti istri yang kelelahan, bukan perempuan yang baru menemukan kamera tersembunyi di rumahnya sendiri. Apa maksudnya kita perlu bicara? Tanyaku pelan. Ia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya tanpa suara. Klik itu terdengar lebih keras dari teriakan. Bukan sekarang, katanya. Kamu kelihatan capek. Aku mengangguk. Aku mengikuti alurnya. Naluriku menjerit, tapi aku memaksanya diam. Aku tidak boleh menunjukkan apapun. Tidak sekarang. Kita lanjut nanti. Tambahnya, lalu menyingkirkan kamera dari lantai. Gerakannya tenang, terlatih. Aku memperhatikan tangannya. Tidak gemetar, tidak ragu. Ini bukan impuls, ini kebiasaan. Aku keluar dari kamar itu dengan langkah terukur, tidak terburu-buru. Di ruang tamu, aku duduk, menyalakan televisi tanpa suara. Cahaya layar menari di wajahku. Aku ingin ia melihat rutinitas, normalitas. Raka keluar beberapa menit kemudian. Ia berdiri di belakang sofa. Kamu jangan terlalu mikir, katanya.
Aku menoleh. Tentang apa? Ia diam sebentar. Terlalu lama. Lalu tersenyum kecil. Apapun. Ia pergi ke kamar mandi. Suara air mengalir. Aku baru menyadari napasku tertahan sejak tadi. Aku mengembuskannya perlahan. Tanganku dingin. Punggungku basah oleh keringat tipis. Mode bertahan. Aku pernah membaca tentang itu. Saat tubuh memilih hidup di atas kejujuran. Malam itu aku tidak tidur. Aku berpura-pura. Saat Raka berbaring di sampingku, aku mengatur napas agar terdengar dalam dan teratur. Aku menghitung detik. Mendengar setiap perubahan ritme napasnya. Menunggu. Sekitar pukul 2, ia bangun. Pelan. Sangat pelan. Kasur nyaris tidak bergeser. Aku menahan diri untuk tidak membuka mata. Langkahnya keluar kamar. Pintu tertutup. Aku menunggu 5 hitungan sebelum bangun. Aku berdiri di balik pintu, telingaku menempel ke kayu. Tidak ada suara. Lalu samar, bunyi klik. Seperti sakelar, seperti sesuatu yang diaktifkan. Aku kembali ke tempat tidur. Menarik selimut, menjadi bayangan dari diriku sendiri. Pagi datang tanpa kelegaan. Matahari hanya membuat semuanya lebih jelas. Aku menyiapkan sarapan. Raka duduk seperti biasa, membaca berita di ponselnya. "Kamu hari ini kemana?" tanyanya. "Ke kantor. Ada laporan," jawabku, setengah bohong. "Aku memang akan ke kantor, tapi bukan untuk bekerja." Ia mengangguk. "Aku juga sibuk." Kami bertukar kalimat yang aman. Kalimat tanpa ujung tajam. Aku memperhatikan cara ia mengamati. Tidak terus-menerus, justru sesekali. Seperti orang yang yakin sesuatu sedang berjalan. Saat ia pergi, aku tidak langsung bergerak. Aku duduk di lantai dapur, punggung bersandar ke lemari. Aku menutup mata, menghitung napas, menyusun langkah. Aku tidak bisa langsung kabur. Terlalu mencurigakan. Aku juga tidak bisa meminta bantuan sembarangan. Dunia luar kini terasa sama, berbahayanya dengan rumah ini. Aku membuka ponsel. Nomor tak dikenal itu masih ada. "Apa yang harus aku lakukan?" tulisku. Balasan datang lebih lama dari biasanya. Setiap detik menekan, "Jangan berubah, kumpulkan." Kumpulkan apa? Bukti dan waktu. Aku menatap layar. Jantungku berdegup lebih stabil sekarang. Ketakutan mulai berubah bentuk. Menjadi fokus. Aku berkeliling rumah dengan hati-hati, tidak mengubah apapun. Aku mengingat sudut-sudut yang mungkin terlihat oleh kamera. Aku berdiri di ruang tamu, berpindah sedikit, memperhatikan refleksi di kaca lemari. Ada sudut mati, sedikit, tapi ada. Di sana aku berdiri lebih lama. Membuka laci kecil, menyembunyikan ponselku, mengaktifkan perekam suara. Hari-hari berikutnya, aku hidup dalam peran, istri yang sama, rutinitas yang sama, senyum yang sama. Tapi di dalam, aku mencatat segalanya. Jam pulang Raka. Panggilan yang ia terima. Pesan yang ia sembunyikan. Kadang, ia keluar malam tanpa alasan jelas. Kadang ia di rumah, tapi pikirannya pergi. Aku belajar mendengar tanpa terlihat mendengar. Belajar diam tanpa terlihat kosong. Suatu sore, saat hujan turun tiba-tiba, listrik mati. Rumah tenggelam dalam gelap. Raka sedang di luar kota. Aku sendirian. Aku berdiri di ruang tamu dengan senter kecil. Bayanganku memanjang di dinding. Aku merasakan sesuatu yang berbeda. Seperti udara bergerak. Aku mendengar dengung pelan. Dari atas, aku menyorotkan senter ke langit-langit. Di sudut yang sama seperti di foto. Ada titik kecil, hampir tidak terlihat. Tapi kini, dalam gelap, ia bersinar samar. Aku naik ke kursi. Tanganku gemetar, tapi aku tetap meraih. Jari-jariku menyentuh benda keras. Plastik, hangat. Aku menurunkannya perlahan. Kamera kedua. Aku mematikannya. Tidak menghancurkan, tidak menyembunyikan. Aku membiarkannya mati. Listrik menyala kembali 5 menit kemudian. Aku duduk di lantai, kamera di tangan. Nafasku pendek. Ini bukan lagi dugaan. Ini sistem. Aku meletakkan kamera itu kembali.
Persis di tempat semula. Menyalakannya lagi. Aku tidak boleh mengubah apapun. Belum. Malam itu Raka menelepon. "Kamu di rumah?" tanyanya. "Iya," jawabku. "Lampu sempat mati?" "Iya, sebentar." Ia diam. Terlalu lama. "Oke," katanya akhirnya. "Tidur jangan terlalu malam." Telepon ditutup. Aku menatap layar. Tanganku dingin. Tapi ada sesuatu yang baru muncul di dadaku. Bukan hanya takut. Ada kemarahan yang tenang. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang dalam bentuk yang tidak aku duga. Seorang teknisi datang ke rumah. Katanya dari penyedia internet. Ada gangguan jaringan. Raka tidak di rumah. Aku membiarkannya masuk. Mengawasi dari jauh. Ia membuka panel kecil di dinding ruang tamu. Mengernyit. "Bu," katanya pelan. Aku mendekat. "Kenapa?" Ia mengeluarkan ponselnya. Menunjukkan layar. "Ini bahaya, Bu. Lihat." Di layar itu, aku melihat jaringan yang tidak seharusnya ada. Perangkat tersembunyi. Lebih dari satu. Aku menelan ludah. Dunia terasa menyempit. "Ini siapa pasangnya?" tanyanya. Aku menggeleng. "Saya tidak tahu." Ia menatapku lama. Lalu berkata, lebih pelan, "Bu harus hati-hati." Saat ia pergi, aku mengunci pintu. Bersandar. Menutup mata. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak sendirian. Dan kesempatan kecil untuk melawan baru saja muncul. Aku tidak langsung menelepon siapapun. Aku menunggu. Teknisi itu sudah pergi, tapi jejaknya tertinggal di rumah dalam bentuk kalimat yang tidak bisa aku hapus dari kepala. "Ini bahaya, Bu." Kalimat sederhana, diucapkan tanpa drama, justru itulah yang membuatnya berat. Orang yang tidak punya kepentingan, tidak mengenalku, tidak mengenal Raka, dan tetap memilih memperingatkan. Aku berdiri lama di ruang tamu setelah pintu tertutup. Suara mesin motor menjauh. Rumah kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang sama. Sunyi ini seperti menahan napas. Aku duduk, menatap titik di dinding tempat panel tadi dibuka. Aku membayangkan kabel-kabel di baliknya. Jalur-jalur yang selama ini bekerja diam-diam. Mengirim, merekam, mengawasi. Aku membuka ponsel, tapi bukan untuk menghubungi nomor asing itu. Aku justru menghapus percakapan kami. Semua bersih. Tanganku sedikit gemetar saat menekan tombol hapus, tapi aku tahu ini perlu. Jejak sekecil apapun bisa berbahaya. Aku menaruh ponsel kembali. Lalu aku melakukan hal paling sederhana, menyeduh teh. Aktivitas biasa, gerakan yang bisa dilihat siapapun dari kamera. Air panas, uap, sendok beradu dengan cangkir. Aku harus terlihat sama. Malam itu, Raka pulang lebih awal. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya tajam. Ia menatap sekeliling rumah, seperti sedang menghitung. "Kenapa bau kabel?" tanyanya sambil melepas sepatu. Aku mengangkat bahu. "Teknisi internet tadi siang." Ia berhenti sejenak. Terlalu cepat untuk orang yang santai. "Kenapa?" lanjutnya. "Katanya jaringan gak stabil," jawabku. Aku juga gak terlalu paham. Ia menatapku. Lama. Aku menatap balik. Tidak defensif, tidak menantang. Hanya lelah. "Oke," katanya akhirnya. "Lain kali tunggu aku." Aku mengangguk. Dalam dadaku, ada sesuatu yang bergeser. Bukan lega. Lebih seperti posisi. Untuk pertama kalinya, aku merasa satu langkah tidak lagi di belakang. Malam itu, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Nomor baru. "Kamu ketemu teknisi." Aku membaca pesan itu tanpa ekspresi. Jari-jariku diam. "Kamu nggak sendirian." Pesan berikutnya masuk. "Tapi waktu kamu sedikit." Aku menunggu beberapa menit sebelum membalas. "Kamu siapa?" Balasan datang hampir seketika. Orang yang pernah diam terlalu lama. Aku tidak bertanya lagi. Aku tidak punya kemewahan itu. Aku hanya menulis, "Aku butuh tahu apa yang terjadi." Tahap demi tahap, balasnya. "Sekarang dengar." Aku duduk di kamar mandi, mengunci pintu, menyalakan keran agar suara air menutupi apapun. Aku memegang ponsel dekat dada. "Rumahmu titik transit." Pesan itu muncul. Bukan target utama. Aku menelan ludah.
Transit apa? Data, orang, aktivitas. Aku belum tahu semuanya. Kamu tahu Raka? Jawabannya tidak langsung. Ya, satu kata itu terasa seperti pukulan. Aku memejamkan mata, mengatur napas. Aku tidak boleh kehilangan kendali sekarang. Apa dia sadar aku tahu? Tulisku. Belum, tapi dia akan. Aku menutup mata lebih lama. Kata-kata teknisi itu kembali terngiang. Lebih dari satu perangkat. Yang harus kamu lakukan, lanjut pesan itu, adalah tetap terlihat bodoh. Aku hampir tertawa. Hampir. Hari-hari setelah itu berjalan dalam ketegangan yang halus. Aku dan Raka berbagi ruang yang sama, tapi rasanya seperti dua orang asing yang sedang memainkan peran berbeda di panggung yang sama. Aku mulai mencatat, bukan di ponsel. Di kepalaku, jam berapa Raka bangun, kapan ia ke kamar kerja, berapa lama ia di kamar mandi. Setiap kebiasaan kecil kini menjadi data, sekutu dalam bayangan itu. Aku mulai menyebutnya begitu, memberiku potongan-potongan kecil, tidak lengkap, tidak pernah utuh, tapi cukup untuk membuat arah. Ada orang lain yang masuk rumah selain Raka, tulisnya suatu malam. Aku tahu, balasku. Tetangga lihat. Bagus, jangan sebut itu ke siapapun. Aku menutup ponsel. Aku mulai memahami permainannya. Informasi dibagi sedikit, agar aku tidak bisa bocor sekaligus. Agar aku tetap hidup. Suatu sore, ia menyuruhku melakukan hal aneh. Geser meja tamu 5 cm. Apa gunanya? Lakukan saja. Aku melakukannya saat Raka mandi. Menggeser meja kecil itu sedikit, hampir tidak terlihat. Tapi malamnya, aku melihat Raka berhenti sejenak saat masuk ruang tamu. Matanya menelusuri lantai. Ia tidak berkata apa-apa. Pesan masuk. Dia sadar ada perubahan. Bahaya, tulisku. Belum, tapi dia mulai cek ulang. Aku merasa dingin, tapi juga ada rasa puas yang kecil. Aku tidak lagi sepenuhnya objek. Aku mulai menjadi gangguan. Kami merencanakan hal-hal kecil, sangat kecil. Aku diminta memindahkan benda, mengubah rutinitas, sengaja salah jam pulang. Semua untuk menguji seberapa jauh pengawasan itu bekerja. Suatu malam aku pulang lebih cepat. Raka terlihat terkejut, meski ia berusaha menyembunyikannya. Kok cepat? Tanyanya. Meeting dibatalin, jawabku. Ia mengangguk. Tapi malam itu, ia lama di kamar kerja. Terlalu lama. Pesan masuk. Dia cek log. Apa artinya? Artinya kamu mulai mengganggu sistem. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas kaca. Aku tidak boleh terlalu cepat. Tidak boleh terlalu lambat. Satu kesalahan bisa membuat semuanya runtuh. Sekutu itu akhirnya mengirimkan sesuatu yang lebih konkret. Sebuah alamat, bukan rumah. Sebuah bengkel kecil di pinggir kota. Datang besok siang, tulisnya. Sendiri. Kenapa aku harus percaya kamu? Balasan itu datang lama. Sangat lama. Karena kalau aku mau kamu celaka, kamu sudah. Aku duduk lama setelah membaca itu. Menimbang, memikirkan risiko. Tapi aku tahu, aku tidak bisa berhenti sekarang. Diam sudah bukan pilihan. Aku bilang pada Raka, aku lembur. Ia mengangguk tanpa bertanya. Itu sendiri terasa mencurigakan. Bengkel itu kecil. Bau oli dan besi. Seorang pria berdiri di dalam, punggung menghadapku. Tubuhnya tinggi, kurus, gerakannya tenang. Kamu datang, katanya tanpa menoleh. Kalau tidak, tanyaku. Kamu tetap dalam bahaya, jawabnya. Ia akhirnya menoleh. Wajahnya biasa, tidak mencolok. Itulah yang membuatnya menakutkan. Aku gak bisa lama, kataku. Kita juga gak punya waktu, jawabnya. Ia menjelaskan sedikit, tidak semua, tentang jaringan, tentang pemantauan, tentang Raka yang bukan otak tapi bagian penting. Aku mendengarkan, tapi sebagian pikiranku menolak menerima. Kamu mau aku apa? Tanyaku. Bertahan, katanya. Sambil mengalihkan. Mengalihkan kemana? Ke orang yang salah. Aku menatapnya. Siapa? Ia tidak menjawab, hanya menyerahkan sebuah benda kecil, flash disk. Apa ini? Salinan. Jangan buka di rumah. Aku meraihnya.
Beratnya hampir tidak terasa, tapi maknanya menghantam. Kalau rencana ini gagal, tanyaku. Ia menatapku lurus. Maka kamu berhenti jadi istri. Aku pulang dengan kepala penuh. Jalanan terasa lebih sempit, rumah semakin dekat, tapi tidak pernah terasa sejauh ini. Aku menyembunyikan flash disk itu di tas kerja. Aku tidak membuka. Belum. Malam itu Raka bersikap lebih hangat. Terlalu hangat. Ia memasak. Ia bertanya tentang hariku. Ia menyentuh tanganku lebih lama. Aku membalas semuanya. Senyum. Tawa kecil. Aku memainkan peranku dengan sempurna. Tapi di dalam, aku menghitung. Waktu, jarak, risiko. Saat aku berpura-pura tidur, aku mendengar Raka bangun lagi. Langkahnya ke ruang tamu. Diam lama, lalu suara pelan. Seperti sesuatu dibuka. Ponselku bergetar. Satu pesan. Dia mulai curiga. Hati-hati. Aku membuka mata dalam gelap. Jantungku berdegup cepat. Nafasku pendek. Rencana ini belum matang. Tapi roda sudah berputar. Dan aku tahu satu hal sekarang. Konfrontasi tidak bisa dihindari. Dan saat itu terjadi, tidak ada lagi ruang untuk pura-pura. Aku sengaja menjatuhkan ponsel itu. Bukan karena ceroboh. Karena aku ingin melihat reaksinya. Pagi itu rumah terasa lebih sempit dari biasanya. Udara berat, seolah dinding-dinding ikut mendengarkan. Raka duduk di meja makan, membaca berita di tablet. Aku berdiri di dapur, menuang kopi, tanganku sengaja gemetar. Ponselku terlepas, jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Raka menoleh cepat, terlalu cepat. Kamu gak apa-apa? Tanyanya. Aku mengangguk, memungut ponsel, memeriksa layar seolah takut rusak. Dari sudut mataku, aku melihatnya mengamati. Bukan ponselku, wajahku, mencari sesuatu. Aku tahu saat itu, ia mulai goyah. Beberapa hari terakhir aku sengaja membuat kesalahan kecil. Lupa menutup tirai. Pulang terlambat tanpa kabar. Tertawa pada pesan yang tidak ada. Semua dengan takaran yang pas. Cukup untuk mengusik. Tidak cukup untuk memicu ledakan. Ia mulai lebih sering bertanya, "Kamu kemana? Dengan siapa? Kenapa ponselmu sering mati?" Aku selalu punya jawaban. Pendek, tidak defensif, lupa, teman kantor, baterainya jelek. Aku melihat rahangnya menegang setiap kali. Cara ia menghela napas. Cara jari-jarinya mengetuk meja. Topeng tenangnya mulai retak di pinggir-pinggir. Sekutu dalam bayangan itu mengirim pesan singkat setiap malam. Teruskan, jangan menekan. Biarkan dia yang mendekat. Aku belajar menahan amarahku sendiri. Setiap kali aku ingin menjerit, aku menelannya. Setiap kali aku ingin bertanya langsung, aku mengingat kamera di langit-langit. Aku tidak boleh bereaksi lebih dulu. Suatu malam, aku sengaja membawa pulang flash disk itu ke rumah. Bukan untuk membukanya, hanya untuk memastikan ia terlihat. Aku meletakkannya di tas kerja, tas yang biasa aku taruh di ruang tamu. Aku tidak menyembunyikannya terlalu dalam. Aku ingin ia menemukannya. Atau setidaknya, tahu bahwa ada sesuatu. Raka pulang larut malam. Aku berpura-pura tertidur di sofa. Mata terpejam, napas teratur. Dari balik kelopak mata, aku melihat bayangannya berhenti di dekat tasku. Aku mendengar resleting pelan, terlalu pelan. Aku menahan napas. Ia tidak mengambil apa-apa, ia hanya melihat. Aku bisa merasakannya, seperti hewan yang mencium bahaya tapi belum berani menyerang. Pagi berikutnya, ia berubah. Lebih manis, lebih perhatian. Ia memasak sarapan, ia memuji bajuku, ia menanyakan kabarku berkali-kali. Topeng baru, lebih tebal. "Kita akhir pekan keluar ya," katanya. "Biar kamu gak stres." Aku tersenyum. "Boleh." Di dalam, aku menghitung. Ia mencoba mengalihkan, mengontrol kembali. Itu berarti tekanannya meningkat. Aku mulai mendengar suara-suara kecil yang sebelumnya tertutup. Klik yang sedikit terlambat. Dengung yang lebih sering. Bahkan langkah kaki tetangga kini terdengar seperti sinyal. Aku tidak lagi takut setiap saat. Takut itu sudah berubah menjadi kemarahan yang dingin, terarah.
Sekutu itu akhirnya menyuruhku melakukan langkah berisiko. Buka satu kamera, tulisnya. Yang mana? Yang di kamar kerja. Apa tujuannya? Biar dia panik. Aku menunggu waktu yang tepat. Hari ketika Raka harus keluar kota satu malam. Aku memastikan ia benar-benar pergi. Aku melihat mobilnya menghilang di ujung jalan. Aku berdiri di kamar kerja, menatap langit-langit. Tanganku gemetar, tapi bukan karena ragu. Karena sadar betapa dekatnya aku dengan api. Aku naik ke kursi, membuka penutup kecil itu. Kamera itu menghadap lurus ke meja. Aku mencabutnya perlahan, tidak memutus kabel, hanya memiringkannya. Sedikit saja. Aku turun, merapikan segalanya. Lalu aku duduk menunggu. Telepon dari Raka datang 3 jam kemudian. Kamu di rumah? Tanyanya cepat. Iya. Kenapa? Kamu ke kamar kerjaku. Aku menghela napas pelan. Kenapa aku harus ke sana? Ia diam. Napasnya terdengar lebih cepat dari biasanya. Ada yang aneh, katanya akhirnya. Aku tersenyum kecil, meski ia tidak bisa melihat. Mungkin kamu capek. Telepon ditutup tanpa pamit. Pesan dari sekutu masuk. Bagus, dia cek fit. Malam itu Raka pulang mendadak, lebih cepat dari jadwal. Aku sedang di dapur, memotong bawang, mataku perih. Tanganku stabil. Kenapa pulang? Tanyaku. Ia meletakkan tasnya keras, terlalu keras. Ada masalah, katanya. Aku menunggu. Diam, membiarkan keheningan bekerja. Kamu tahu sesuatu? Tanyanya. Aku menggeleng. Tentang apa? Ia menatapku lama. Lama sekali. Matanya mencari celah, kesalahan, tanda. Kamu berubah, katanya pelan. Aku mengangkat bahu. Orang bisa berubah. Kalimat itu seperti pisau kecil. Aku melihatnya masuk. Aku melihat reaksinya tertahan. Malam itu, ia tidak tidur. Aku tahu dari napasnya. Dari caranya bolak-balik ke ruang tamu. Dari suara lemari dibuka. Aku tetap berbaring. Diam. Menjadi umpan. Keesokan harinya, ia membuat kesalahan pertamanya yang nyata. Ia lupa mematikan salah satu kamera. Aku menyadarinya saat melihat lampu indikator kecil menyala lebih lama dari biasanya. Aku menatapnya. Lalu aku menatap refleksiku di kaca. Aku tidak lagi hanya diawasi. Aku sedang mengamati balik. Aku mengirim pesan singkat ke sekutu. Ada celah. Gunakan. Balasnya. Aku melakukan sesuatu yang tidak pernah aku lakukan sebelumnya. Aku berbicara keras pada diriku sendiri. Sengaja. Di ruang tamu, tepat di bawah kamera. Aku capek, kataku. Aku tahu kamu sembunyikan sesuatu. Aku berhenti, menunggu. Tidak ada reaksi langsung. Tapi malamnya, Raka meledak. Tidak dengan teriakan, dengan dingin. Kamu bicara sama siapa hari ini? Tanyanya. Aku sendirian. Jangan bohong. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya tanpa takut. Kenapa? Kamu takut aku tahu apa? Itu kalimat yang salah baginya. Aku melihatnya di matanya. Topeng itu pecah. Sedikit, tapi cukup. Ia melangkah mendekat. Terlalu dekat. Kamu main api? Katanya pelan. Aku tidak mundur. Atau kamu yang main terlalu lama? Detik itu membeku. Kami berdiri berhadapan. 2 orang yang akhirnya berhenti berpura-pura. Ponselku bergetar di saku. Aku tidak melihat. Aku tidak perlu. Aku tahu, kesalahan fatal itu sudah terjadi, dan saatnya menghadapi kebenaran sepenuhnya. Pintu itu tertutup pelan, dan untuk pertama kalinya, aku tidak tahu siapa yang terkunci di dalam. Lampu ruang tamu redup. Hanya satu yang menyala, tepat di atas meja kecil yang pernah kugeser 5 cm. Udara terasa tebal. Tidak ada angin, tidak ada suara dari luar. Seolah malam ini memilih berdiri diam untuk kami. Raka berdiri di depanku. Jarak kami kurang dari 2 langkah. Terlalu dekat untuk berpura-pura. Terlalu jauh untuk saling menyentuh tanpa niat. Kamu mau apa sebenarnya? Tanyanya. Nada suaranya tenang. Tapi aku tahu perbedaan antara tenang dan menahan. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap wajahnya.
Mencari sisa-sisa orang yang dulu ku kenal. Yang tertawa di lantai rumah kosong kami bertahun-tahun lalu. Yang memelukku tanpa agenda. Yang kulihat sekarang hanya seseorang yang sedang menghitung. Aku mau berhenti dibohongi, kataku akhirnya. Ia menghela napas pendek. Seperti orang yang akhirnya lelah menjaga peran. Kamu terlalu banyak mikir, katanya. Aku tersenyum kecil. Kamera di rumah ini juga bilang begitu. Hening. 1 detik, 2. Aku melihatnya bereaksi. Bukan dengan wajah, dengan bahu. Dengan cara berat badannya berpindah. Itu bukan reaksi orang yang tidak tahu. Kamu salah paham, katanya. Kamera di kamar kerja, lanjutku. Di ruang tamu, di panel jaringan. Aku menyebutkannya satu persatu. Perlahan, seperti membacakan daftar luka. Raka memejamkan mata sesaat. Hanya sesaat. Saat ia membukanya kembali, ada sesuatu yang hilang dari tatapannya. Kesabaran, mungkin. Kamu gak seharusnya ikut campur, katanya. Kalimat itu sederhana. Tapi cukup untuk mematahkan sisa keraguanku. Jadi ini semua benar, kataku. Suaraku stabil. Aku sendiri terkejut. Ia melangkah menjauh. Duduk. Menyandarkan punggung ke sofa. Tiba-tiba terlihat lelah. Bukan lelah fisik. Lebih seperti seseorang yang terlalu lama memegang rahasia. Kamu tahu berapa banyak yang bisa hancur kalau kamu bicara? Tanyanya. Aku mengangguk. Aku salah satunya. Ia tertawa pelan. Tidak ada humor di sana. Kamu selalu melihatnya sebagai soal kita. Karena ini rumah kita. Jawabku, hidup kita. Ia menatapku lama. Kamu cuma bagian kecil. Kalimat itu menghantam lebih keras dari teriakan. Selama ini aku mengira aku target. Ternyata aku hanya efek samping. Apa yang kamu lakukan, Ra? Tanyaku. Untuk pertama kalinya menyebut namanya tanpa kelembutan. Ia diam. Menatap lantai, lalu berkata, pelan, aku menjaga aliran. Aliran apa? Informasi, akses, orang-orang yang lewat tanpa jejak. Aku merasakan mual naik perlahan. Potongan-potongan itu akhirnya bertemu. Rumah ini bukan hanya diawasi. Rumah ini dipakai. Kamu pakai aku, kataku. Ia menggeleng. Aku melindungimu. Aku tertawa singkat. Suara itu patah. Dengan menjadikanku buta, ia berdiri lagi. Kali ini lebih dekat. Aku tidak mundur. Kamu aman selama kamu gak tahu, katanya. Sekarang kamu tahu. Kamu jadi masalah. Aku menelan ludah. Kata itu, masalah, membuat kulitku dingin. Aku merogoh saku, mengeluarkan ponsel. Tidak untuk menelepon, hanya untuk menyalakan layar. Raka menoleh refleks. Aku sudah kirim salinan, kataku. Bohong, setengahnya. Ia berhenti bergerak. Wajahnya berubah. Itulah ketakutan yang selama ini ia sembunyikan. Ke siapa? Tanyanya. Aku mengangkat bahu. Kamu kira kamu satu-satunya yang pintar? Hening kembali. Tapi kali ini heningnya bergetar. Ia mendekat cepat. Tangannya meraih lenganku. Tidak kasar, tapi cukup kuat. Jangan bodoh, katanya pelan di telingaku. Ini bukan permainan. Aku menatapnya. Dekat, sangat dekat. Aku bisa mencium bau parfumnya. Sama seperti dulu. Sekarang terasa memuakan. Aku sudah lama berhenti main, jawabku. Ia melepaskanku. Mundur 1 langkah, napasnya berat. Kamu gak ngerti apa yang kamu lawan, katanya. Cukup, aku memotong. Aku cuma mau satu hal. Apa? Kebenaran, dan keluar. Ia tersenyum miring. Gak sesederhana itu. Aku mengangguk. Aku tahu. Lampu tiba-tiba padam. Gelap menelan ruangan. Refleks tubuhku bergerak. Aku mundur. Jantungku berdegup liar. Dalam gelap, setiap suara jadi ancaman. Tenang, suara Raka terdengar. Listriknya sering begini. Aku tidak menjawab. Aku meraba meja. Mencari pegangan. Di kepalaku, aku menghitung jarak ke pintu. Suara ponsel bergetar di saku. Aku mengeluarkannya. Cahaya layar menyala. 1 pesan. Sekarang, aku menoleh ke arah Raka. Wajahnya setengah terlihat dalam cahaya ponsel. Matanya menyipit. Apa itu? Tanyanya. Aku tidak menjawab.
Aku berlari. Langkah kakiku menghantam lantai. Aku menuju pintu depan. Tangan Raka nyaris meraih bajuku. Aku menjerit. Bukan untuk memanggil, untuk memecah konsentrasinya. Pintu terbuka. Udara malam menghantam wajahku. Di luar, 2 mobil berhenti. Lampu menyala. Siluet orang-orang turun dengan cepat. Polisi! Suara itu terdengar keras, tegas. Aku berhenti. Tubuhku gemetar. Raka berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya, ia tidak mengendalikan apapun. Diam di tempat. Teriak seseorang. Raka mengangkat tangan perlahan. Matanya menatapku. Ada kemarahan. Ada penyesalan. Aku tidak peduli lagi membedakan. Aku terduduk di tanah. Lututku lemas. Tanganku gemetar hebat. Seseorang menyelimutiku. Suara-suara bertumpuk. Perintah. Langkah kaki, borgol berbunyi, Raka dibawa keluar. Ia menoleh sekali lagi, tatapan kami bertemu. Tidak ada kata, tidak perlu. Malam itu panjang, pertanyaan datang bertubi-tubi. Nama-nama yang tidak ku kenal, istilah-istilah yang terasa asing. Aku menjawab sebisaku, selebihnya aku diam. Sekutu dalam bayangan itu tidak pernah muncul. Tapi aku tahu, ia ada di antara mereka. Di balik proses, di balik lampu dan berkas, saat fajar mulai menyentuh langit, aku duduk sendirian di teras. Rumah itu kini dikelilingi garis kuning. Tidak lagi terasa seperti rumah, lebih seperti TKP dari hidupku sendiri. Seorang petugas mendekat. Bu, kami butuh waktu. Banyak yang harus diurai. Aku mengangguk. Saya mengerti. Ia ragu sejenak. Bapak suami ibu, perannya cukup besar. Aku menatap ke depan. Saya tahu. Saat mereka pergi, sunyi kembali. Tapi ini sunyi yang berbeda. Bukan menekan. Lebih seperti sisa gema setelah ledakan. Aku masuk ke dalam rumah untuk terakhir kalinya. Menatap ruang tamu, sofa, meja. Bantal itu masih ada. Aku duduk, menutup mata. Aku hidup. Aku bebas, tapi tidak utuh. Konsekuensi itu mulai terasa. Dan aku tahu, setelah badai ini, luka akan tinggal lebih lama dari yang kuinginkan. Sunyi datang setelah semuanya selesai. Bukan sunyi yang menakutkan, sunyi yang jujur. Aku terbangun di tempat yang bukan rumahku. Kamar kecil dengan dinding putih, bau antiseptik samar, dan cahaya pagi yang masuk dari jendela sempit. Beberapa detik pertama, aku tidak tahu di mana aku berada. Tubuhku terasa ringan dan berat sekaligus. Lalu ingatan datang perlahan, seperti air naik menutupi kaki. Aku duduk, menghela napas. Tidak ada rasa panik, hanya kelelahan yang dalam. Petugas itu bilang aku aman. Kata aman terdengar asing di telingaku, seperti bahasa lain yang belum sepenuhnya aku pahami. Aku mengangguk waktu itu, karena tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa penanda waktu yang jelas. Aku mengisi formulir, menjawab pertanyaan yang sama dengan susunan kata berbeda, menandatangani berkas, mendengar istilah hukum yang panjang dan dingin. Nama Raka diucapkan berkali-kali, dengan nada netral, seperti subjek kasus, bukan seseorang yang pernah berbagi hidup denganku. Aku tidak menangis saat mendengarnya ditahan, tidak juga saat tahu jaringan itu dibongkar perlahan. Aku hanya merasa kosong, seperti ruangan yang baru saja ditinggalkan semua furniturnya. Aku pindah sementara ke rumah adikku. Kamar tamunya disulap jadi tempat tidur darurat. Malam pertama, aku tidur dengan lampu menyala. Bukan karena takut gelap, tapi karena terbiasa diawasi. Tanpa cahaya, aku merasa hilang. Adikku tidak banyak bertanya. Ia hanya meletakkan segelas air di sampingku. Duduk, diam. Kamu aman? Di sini, katanya. Aku mengangguk. Kata itu lagi. Setiap malam aku terbangun oleh suara kecil, bunyi lemari, langkah kaki tetangga, notifikasi ponsel. Tubuhku selalu lebih dulu siaga sebelum pikiranku menyusul. Aku mulai menyadari satu hal yang tidak pernah diceritakan orang tentang selamat dari sesuatu. Bahwa ancaman bisa pergi, tapi tubuh tidak langsung percaya. Aku kembali ke rumah itu seminggu kemudian,
ditemani petugas, untuk mengambil barang-barang pribadi, pakaian, dokumen, hal-hal yang dulu terasa penting. Rumah itu terlihat lebih kecil, lebih terang. Semua kamera sudah dicabut. Kabel-kabel terbuka seperti urat yang sudah tidak mengalirkan apa-apa. Aku berdiri di ruang tamu lama sekali, menatap sofa, meja. Bantal itu sudah tidak ada. Mungkin dibuang sebagai barang bukti. Aku tidak merasakan marah, tidak juga rindu, hanya jarak. Kami sarankan ibu tidak tinggal di sini lagi, kata petugas itu. Aku mengangguk. Aku memang tidak berniat. Aku mengambil satu barang terakhir dari kamar tidur. Bingkai foto pernikahan kami. Aku menatapnya sejenak. Wajahku tersenyum di sana. Wajah Raka juga. Dua orang yang percaya pada versi masing-masing. Aku membalikan foto itu, lalu meletakkannya kembali. Aku tidak membawanya. Proses hukum berjalan lambat. Setiap perkembangan datang seperti laporan cuaca. Penting, tapi tidak menyentuh emosi. Aku mendengar tentang tuntutan. Tentang keterlibatan orang-orang lain. Tentang hal-hal yang dulu terjadi di rumahku tanpa aku tahu. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, kapan tepatnya aku mulai menjadi buta. Tapi pertanyaan itu tidak pernah menghasilkan jawaban yang berguna. Yang ada hanya rasa bersalah yang tidak perlu. Aku mulai bertemu psikolog setiap minggu. Ruangan kecil dengan sofa empuk dan jam tanpa suara. Ia tidak memaksaku bicara, hanya menunggu. Aku belajar menyebutkan apa yang kurasakan tanpa menghakimi diriku sendiri. Takut, marah, kosong. Kadang semuanya sekaligus. Trauma tidak selalu berisik, katanya suatu kali. Kadang ia diam dan sabar. Kalimat itu tinggal lama di kepalaku. Aku kembali bekerja. Tidak penuh waktu. Rekan-rekanku berhati-hati. Terlalu berhati-hati. Seperti aku benda rapuh. Aku tidak menyalahkan mereka. Aku juga belum yakin seberapa kuat aku. Rutinitas baru terbentuk perlahan. Bangun pagi, jalan kaki sebentar, minum kopi di tempat yang sama. Hal-hal kecil yang kupilih sendiri, tanpa pengawasan. Ada hari-hari ketika aku merasa hampir normal, ada hari-hari ketika aku tidak bisa membuka tirai. Aku belajar menerima bahwa keduanya akan datang bergantian. Suatu sore, aku bertemu Bu Sari lagi. Ia memegang tanganku lama. Maaf ya nak, katanya. Kalau saja aku lebih peka. Aku menggeleng. Bukan salah ibu. Ia tersenyum tipis. Kamu kuat. Aku tidak membantah. Tapi aku juga tidak sepenuhnya setuju. Bertahan hidup tidak selalu berarti kuat. Kadang hanya berarti belum menyerah. Tentang sekutu dalam bayangan itu, aku tidak pernah tahu siapa dia sebenarnya. Tidak ada nama. Tidak ada wajah. Aku sempat bertanya pada petugas. Tapi mereka hanya bilang, ada orang yang membantu dari dalam. Aku menerima itu. Tidak semua hal perlu bentuk. Malam-malamku kini lebih sunyi. Sunyi yang luas. Aku belajar duduk di dalamnya tanpa merasa harus mengisinya. Aku mematikan lampu sebelum tidur. Sesuatu yang dulu tidak bisa kulakukan. Kadang aku masih terbangun. Tapi aku bisa bernapas lagi. Aku bisa kembali tidur. Aku tidak lagi mengecek sudut langit-langit. Tidak lagi mendengar dengung yang tidak ada. Tapi bekasnya masih terasa. Seperti bekas luka lama yang nyeri saat cuaca berubah. Aku tahu kepercayaan tidak akan kembali utuh. Tidak pada orang lain. Tidak pada diriku sendiri. Tapi mungkin itu bukan tujuan. Tujuannya mungkin hanya hidup tanpa terus-menerus waspada. Suatu pagi, aku membuang ponsel lama yang menyimpan semua percakapan itu. Aku tidak menghapusnya. Aku benar-benar membuangnya ke tempat sampah elektronik. Rasanya seperti melepaskan jangkar. Aku berdiri lama setelah itu, menunggu sesuatu. Tidak ada yang terjadi. Dan itu tidak apa-apa. Aku mulai mencari tempat tinggal baru. Kecil. Banyak jendela. Tidak terlalu sunyi, tidak terlalu ramai. Aku ingin mendengar kehidupan, tapi tetap punya ruang untuk diam. Saat aku akhirnya pindah,
Aku berdiri di tengah ruangan kosong. Tidak ada furnitur, tidak ada kenangan. Hanya aku dan napasku. Aku meletakkan tas, duduk di lantai, menyandarkan punggung ke dinding. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak merasa diawasi. Tidak juga merasa sendirian. Hanya ada aku. Keadilan memang datang. Tapi ia tidak pernah murah. Ia mengambil tahun-tahun, rasa aman, dan versi diriku yang lama. Yang tersisa adalah sesuatu yang lain, lebih berhati-hati, lebih sunyi, tapi nyata. Aku tahu, aku tidak akan pernah sepenuhnya kembali menjadi orang yang sama. Dan mungkin aku tidak perlu. Aku berdiri, membuka jendela, udara masuk, kota bergerak seperti biasa. Aku menutup mata sebentar, menghirup, menghembuskan. Luka itu akan selalu ada, tapi aku hidup di sekitarnya sekarang, bukan di dalamnya, dan itu cukup.